Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat masuknya. Selamat malam. Saya absen dulu ya. Ratmi ya, kemudian Agus Susianti, selanjutnya ada Watini ya. Selamat malam. Kemudian Santi ya, Agus Susanti. Ya, baru 4 orang yang datang. Mbak Kuanami soalnya kerjaannya yang paling ringan ya. Ya udah, kita lanjut yang pertemuan kemarin di tugas halaman 95. Jadi kemarin kan tugasnya ini ya, membuat persetujuan dari artikel yang sudah bisa langsung menuliskan di chat. Saya urut dari situ membacanya. Yang pertama Minzi Lotus dulu ya. Oh iya, Ratmi udah baca kemarin ya. Ya, yang udah baca kemarin nggak usah ngacung sekarang ya. Waktu ini belum, oke. Minzi dulu ya. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Iya, silakan. judulnya artikel selfie yang lagi ngetren. Kamis 5 Juni 2014, sumber Pos Korek Api. Selfie yang lagi ngetren, artinya selfie adalah kosakata bahasa Indonesia atau lebih tepatnya bahasa gaul, sangatlah dinamis mengikuti perkembangan zaman. Akhir-akhir ini memang banyak muncul slogan yang baru tercipta. Hal ini mungkin karena perkembangan sosial media yang sekarang sudah mencakup semua lapisan merata di berbagai wilayah tanah air. Nah, kali ini yang akan dibahas tuntas adalah arti selfie. Saat ini kata selfie sering dipakai dalam perbincangan di sosial network seperti Facebook atau Twitter. Sebagian pengguna sudah mengerti dan sering menggunakan kata selfie tersebut. Tapi tidak sedikit yang tidak tahu tentang arti kata selfie. Selfie adalah jenis pengambilan foto di mana objeknya adalah diri sendiri, atau dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti adalah memfoto diri sendiri yang biasanya menggunakan kamera pada ponsel dan digital kamera. Biasanya remaja yang foto selfie memakai pose gaya bebek di mana bibirnya agak dimonyongkan, tapi saat ini berkembang tren foto selfie yaitu dengan pose burung pipit atau sphero.
Pokok-pokok persoalannya adalah selfie atau lebih populernya memotret diri sendiri dengan menggunakan smartphone. Selfie kini melebihi kata narsis dan eksis karena dipakai secara global. Bukan hanya di kalangan para artis yang sering mengunggah posenya ke jaring sosial, akan tetapi Presiden USC SBY pun juga tak mau ketinggalan dengan pose-posenya yang eksis dan diterbarkan di dunia maya. Kebanyakan orang atau kalangan muda yang ingin mengaktualisasikan dirinya dengan memposting atau menggugah beberapa foto-foto rekaman video mereka ke jaring sosial dan akhirnya melahirkan sebuah senggolan-senggolan kecil berupa celotehan pada unggahan yang mereka pamerkan ke publik. Katanya lebih banyak celotehan itu akan semakin baik dan membuat mereka lebih giat memposting segala sesuatu ke jaring media sosial. Ungkapan persetujuan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, mode ini atau selfie pun tampil ke permukaan dan paling banyak disenangi oleh kalangan muda, khususnya ABG, anak baru gede. Model ini kian hari kian booming dan semakin tren, layaknya sebuah tradisi aktivisme. Pada dasarnya selfie nggak apa-apa, ngetren di seluruh dunia, tapi jangan menyalahgunakan selfie. Berselfie-lah tidak apa-apa. Selfie itu bagus, tapi berselfie-lah yang bertanggung jawab dan jangan menyalahgunakan selfie. Udah, Bu. Kemudian tadi persetujuannya menurut Minzi tidak apa-apa ya, Minzi, asal nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya yang ini antri lagi setelah Minzi siapa ya? Watini ya kalau gitu. Kita ke Watini. Ini yang baru hadir juga ada Wiwi. Halo. Kemudian Amini ya, silakan. Sebelumnya warga Jakarta dan Surabaya paling rentan alami gangguan saraf. Sumbernya dari liputan6.com. Jakarta. Tingginya aktivitas dan gaya hidup masyarakat Indonesia ternyata berkaitan dengan meningkatnya jumlah penderita penyakit gangguan saraf, SEPI atau neuropati. Dalam penelitian yang dilakukan oleh perusahaan obat MERCK ditemukan bahwa kota besar seperti Jakarta, Surabaya paling beresiko terkena neuropati. Seperti diungkapkan Grup Gen Manager Divisi Consumer Healthy PT MERCK Tbk Irwan Wijaya, dari 6 kota besar yang mengikuti survei terkait neuropati, warga Surabaya dan Jakarta paling berisiko neuropati karena aktivitas dan gaya hidupnya. Hasil riset yang dilakukan dengan sampel tersebut di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, dan Palembang menemukan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya dengan melakukan aktivitas dan gaya hidup yang berisiko neuropati. Kata Irwan saat acara media workshop waspadai gaya hidup berisiko neuropati di FX Sudirman, Jakarta, Kamis 6 Juni 2014. Menurut Irwan, kebiasaan masyarakat perkotaan yang menghabiskan waktunya dengan melakukan gerakan seperti mengetik dan memegang taktikis mouse berulanglah yang menyebabkan munculnya neuropati dengan gejalanya berupa kebas dan kesemutan. Mereka yang sehari-hari menghabiskan waktunya dengan mengetik di gadget smartphone atau tab, 75% mengaku kebas dan 64% merasakan kesemutan. Perempuan yang sering menggunakan sepatu hak tinggi atau high heel, 79% mengaku kebas dan 67% sering kesemutan. Gejala-gejala neuropati ini juga diakui responden muncul saat cuaca dingin dan bangun pagi, jelas Irwan. Di sisi lain, Medical Manager Divisi Consumer Healthy PT MERCK Tbk menambahkan pentingnya pemeriksaan risiko neuropati secara berkala. Sebagian pemeriksaan awal neuropati PT MERCK melalui
Neurobion mengadakan program saraf sehat. Tubuh sehat Neurobion yang ada saat Car Free Day di Jakarta dan Bandung 15 Juni 2014. Soal persoalannya, hasil riset yang dilakukan dengan sampel tersebut di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, dan Palembang menemukan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya dengan melakukan aktivitas dan gaya hidup yang beresiko neuropati. Mereka yang sehari-hari menghabiskan waktu dengan mengetik di gadget, smartphone atau tablet, 75% mengaku kebas dan 64% merasakan kesemutan. Perempuan yang sering menggunakan sepatu high heel, 76% mengaku kebas dan 67% sering kesemutan. Ungkapan persetujuannya, teknologi mungkin bukan hanya di Indonesia, tapi di kota-kota metropolitan juga teknologi udara semakin canggih dan bahkan resiko kena penyakit neuropati atau gangguan saraf tidak hanya di kalangan orang dewasa saja, bahkan anak-anak pun bisa terjangkit penyakit itu. Salah satu penyebabnya mungkin karena terlalu berlama-lama main game sama berjam-jam, dan permainan ini sangat digemari di semua kalangan, sehingga saat mereka fokus hingga posisi duduknya miring dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih, Bu. Bu, Iya, itu tadi persetujuannya udah ya? Halo ya? Persetujuan dengan alasan mendukungnya tadi? udah. Yang terakhir tadi ya? Oh ya, oke, makasih Wati. Udah, Ya. perlu siap. Ya, ini ada yang baru datang, Natalia ya. Lama nggak masuk kelas, Natalia. Kemudian ada Anna Meli. Oh ya, ini Amini, tugasnya saya udah terima lewat email, cuma belum sempat meriksa. Ya. Terus ada lagi yang mau baca. Oh ini ya, Riri ya mau baca. Assalamualaikum. 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 Ya, waalaikumsalam. Silakan langsung. Ya. Judulnya Jalan Pelangi perkenalkan wisata syariah ke Eropa. Sumbernya dakwatuna.com. Desainer fashion muslim terkemuka Indonesia dan Pelangi mengatakan siap mendukung perkembangan wisata syariah di Indonesia. Saya sangat mendukung itu. Kita akan negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, katanya di saat ditemui di Jakarta seusai 1 tahun OIC International Forum on Islamic Tourism. Senin 2 Juni 2014 dikutip dari Tempo. Dia ikut menjadi pembicara dalam acara tersebut. Dia juga mengakui sudah lama mempromosikan Indonesia sebagai negara destinasi wisata dan fashion yang syar'i. Sejak 2011, waktu saya ke beberapa negara Eropa bertemu dengan komunitas muslim di sana, memperkenalkan line fashion saya, mereka selalu tertarik. Menurut Dian, orang Eropa kagum pada muslimah Indonesia yang tetap modis walaupun bergaul bersama muslim yang menutup seluruh aurat. Potensi kita sangat besar, destinasi wisata kita sangat banyak. Tinggal bagaimana membuatnya menjadi ramah terhadap turis muslim, katanya. Jalan Pelangi adalah salah satu desainer muda kenangan Indonesia yang masih berusia 23 tahun. Karya-karyanya telah diperkenalkan dalam ajang Indonesia Fashion Week selama 4 tahun berturut-turut sejak 2010. Sumber dakwatuna redaktur Saiful Bahri.
Topiknya dukungan dan pelangi untuk perkembangan wisata syariah di Indonesia. Seorang Eropa kagum pada muslimah Indonesia yang tetap modis meski menutup seluruh auratnya. Yang pelangi desainer muda berumur 23 tahun yang ternama di Indonesia. Tanggapan saya sangat setuju Bu dengan usaha dan pelangi ini untuk memperkembangkan wisata syariah di Indonesia. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Riri. Cuman suaranya ini ya agak berisik, cuman kayaknya lebih mending dari yang kelas kemarin-kemarin, nggak bisa sama sekali. Ya, ini ada yang baru datang, Eka, ya, kemudian ada Atun. Oke, kemudian nih siapa lagi yang mau baca? Natalia ya kayaknya nih mau baca. Si Eka mah apa sukanya tawar-tawar, tapi juga nggak mungkin kan, masa harus ke tempatnya. Oh iya, itu Sarah nggak pernah kelihatan di akhir-akhir ini. Si Natalia nanti tugasnya buat nyusul ya, soalnya baru punya satu nilai aja. Oke, kemudian ini selanjutnya yang mau baca Ana Meli ya. Ya kan sebelum-sebelumnya, oh ada Ayu Masayu sih. Iya, kita ke Ayu Masayu dulu ya, baru ke Ana Meli. Oh, Ayu Masayu kayaknya lagi off nih juga. Ya, Siti Mariam hadir ya. Kemudian kita ke Usatun aja dulu. Halo, Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ya. Waalaikumsalam. Judulnya Kaca Spion untuk Cantelan Topi Polisi oleh Muhammad Ihsan, Detik Oto, Senin 21 April 2014 pukul 13:03 waktu Indonesia Barat. Jakarta. Foto kiriman Otolover Suryanto Patria satu ini menggambarkan perilaku polisi yang kurang baik untuk ditiru. Bagaimana tidak, ketika pengendara motor lainnya menggunakan spion sebagai alat untuk memantau kendaraan dari belakang, namun petugas yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum ini malah menggunakan kaca spion untuk cantelan topi kebesarannya. Bahkan tingkah laku Pak Polisi ini jadi perhatian pengendara lain. Salah seorang pengendara di samping Pak Polisi itu menoleh dan memperhatikan ke arah spion bertopi itu. Memang petugas satu ini sudah benar menggunakan helm ketika berkendara, tapi tanpa disadari dia membuat kesalahan. Seharusnya dia menggunakan tas lempang khusus untuk membawa topinya atau tas gendong yang bisa dibawa kemana-mana. Tanggapan saya setuju dengan artikel ini sebab bisa menjadi bacaan publik, dan artikel ini menurut saya mengandung himbauan untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan sekaligus peringatan bagi para polisi yang harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Sumber www.fotodetik.com. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya.
Oke, selanjutnya ke siapa nih? Ayu, Mas Ayu udah masuk kelas lagi nggak nih? Oh, udah rupanya. Oke. Ini ada yang baru datang, Siti Aminah, kemudian. Halo Bu, ini saya aja. Saya lagi Oh iya, masak lagi. iya. Oh, lagi masak. Oh, saya ya udah. sambil masak Bu. Oh ya udah, soalnya tadi kan ngacung. Ya. Iya, ya udah Iya, deh, nggak apa-apa boleh. sambil masak deh. Ini Ya udah. apa? Saya ambilnya dari media cetak ya Bu. Boleh kan? Kan di situ boleh dari media cetak Iya, kan? nggak apa-apa. Artikel apa aja? Judulnya sepeda terbang kian jadi kenyataan. 3 perusahaan di Republik Ceko bekerja sama membuat prototip sepeda yang bisa terbang. Sepeda ini masih dalam tahap uji coba, dan ketika dipamerkan di hadapan media, boneka seukuran manusia diletakkan di sadel sepeda. Sementara seluruh eksperimen digerakkan dengan mengendalikan jarak jauh. Halah, gitu lah. Seperti halnya sepeda konvensional, pemakai harus menggayuh ketika memakai sepeda ini di darat. Sepeda ini dilengkapi baterai yang tenaganya akan diperlukan jika ingin diterbangkan. Sejauh ini, sepeda ini hanya bisa terbang selama 5 menit. Para perancang berharap akan ditemukan baterai canggih yang membuat sepeda ini bisa lebih lama terbang. Kapasitas baterai terus berlipat ganda setiap 10 tahun, dan kami memperkirakan di masa depan baterai yang ada memungkinkan sepeda ini dipakai untuk olahraga, wisata, dan kegiatan-kegiatan lain, kata Milen Doctor, Direktur Teknik Durek Bicycle yang terlibat dalam proyek ini. Sepintas sepeda ini mirip seperti sepeda gunung yang dilengkapi masing-masing 2 baling-baling di depan dan di belakang. Masih ada 1 baling-baling lagi yang ditempatkan di sisi kanan dan sisi kiri. Ada 6 mesin yang kesemuanya mendapatkan tenaga dari baterai. Dalam konfigurasi saat ini, sepeda tersebut memiliki bobot 95 kg dan mampu membawa beban 75 kg. Tampaknya impian manusia untuk memiliki sepeda terbang pribadi semakin mendekati kenyataan. Halo Bu, ini masih dengar ya? Iya. Oh. Kemudian ini persetujuannya. Pokoknya adalah tahap uji coba sepeda terbang di Republik Ceko. Terus persetujuannya, tampaknya impian manusia untuk memiliki sepeda terbang pribadi semakin mendekati kenyataan. Alasan saya, bila manusia mempunyai sepeda terbang, kemacetan penduduk akan bisa dikurangi. Gitu. Terus ini dari Indosuara. Sudah Bu. Oke, ya. Terima kasih. Ayo selanjutnya. Ya, lanjutin masaknya ya. Ini ada yang baru datang, Awin, Walifah ya. Selanjutnya ini tadi yang mau baca. Yang tadi belum ini ya, nggak bisa bersuara, kirim ke email saya aja atau inbox boleh. Bentar. Ini Siti Mariam ya. Ya, Kusnul Fatimah sudah saya absen.
Siti Aminah maksud saya mau baca. Oke, ke Siti Aminah, semoga mikrofonnya nggak ini ya berisik kayak sebelum-sebelumnya. Kita coba dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, masih ini menggema. Seperti biasa. Kayaknya memang Siti Aminah nggak bisa ya bersuara, jadi kirim ke email aja. Ya, selanjutnya ada yang mau ini lagi membaca tugasnya yang belum? Amini, Atun nanti ya emang nggak bisa bersuara. Awin, kemudian Kusno Fatimah, Risalia, terus Santi ya belum, kemudian Wiwi, oh Santi kemarin udah ya, oh iya iya maaf saya lupa. Ya ada yang ini mau baca tapi nunggu ntar Kusnu Fatimah sama Kotiah ya. Oh ini ada Awin Mu'alifah yang udah ready. Oke, kita ke Awin Mu'alifah dulu. Wiwi ngacung ya Wiwi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Freeport akhirnya setuju melepas 30% saham. Setelah tak kunjung ada titik temu, renegosiasi pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia mulai tampak berhasil. Yang terbaru adalah Freeport Indonesia melepas satu atau mendivestasi 30% sahamnya. Kesepakatan ini terbilang mengejutkan. Pasalnya, sebelumnya poin ini merupakan poin paling alot dalam renegosiasi kontrak karya dengan Freeport. Freeport hanya ingin melepas 20% sahamnya, tetapi pemerintah tetap kukuh meminta 30% saham yang harus didivestasikan. Rencananya, kesepakatan ini akan segera diikat dengan perjanjian baru dalam waktu dekat. Adalah rapat maraton yang digelar sejak Selasa 3 Juni 2014 lalu dengan Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Sucipto serta dihadiri Chief Executive Officer Freeport McMoran Copper dan Gord Inrihat C. Adkerson menjadi awal dicapainya kesepakatan ini. Adapun mengenai acuan harga soal saham akan dihitung berdasarkan replacement cost atau harga wajar sebagai pengganti investasi yang telah dikeluarkan PT Freeport. CEO Freeport, McMoran Richard C. Adkerson bilang, poin renegosiasi utamanya soal divestasi sudah selesai. Itu sudah selesai, tinggal bahas hukum saja, kata dia. Untuk memuluskan kesepakatan divesti saham ini, pemerintah akan merevisi PP nomor 24/2012 tentang perubahan PP nomor 23/2010 terkait kegiatan usaha penambangan.
Isi revisi adalah mengatur detail atas perusahaan asing dalam kewajiban divestasi. Perusahaan yang bakal mendapatkan perlakuan khusus selain Freeport adalah PT File Indonesia dan PT Wedabai Nikel yang mengintegrasikan tambang dan smelter. Sumber Kompas. Tambang dan smelter. Selesai, Bu. Sumber Kompas. Halo? Iya, silakan terus. Iya, silakan. Sekarang tinggal persetujuannya ya, Bu ya. Ya. Indonesia sebagai tuan rumah seharusnya mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia sebenarnya kaya akan sumber alamnya, jangan sampai dieksploitasi oleh negara lain. Seharusnya Indonesia mampu mengolah sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya dan untuk menyejahterakan penduduk sekitar pertambangan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Maaf kelewatan. Oke, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini judulnya 7 tips mudah menjaga tulang tetap sehat. Sumber dari Sidomi Herdin Rusli Blogspot. Seiring bertambahnya usia seseorang, maka berdampak pada kesehatan tulang pada tubuhnya. Salah satu masalah kesehatan tulang yang mungkin tidak asing bagi kita yaitu osteoporosis. Osteoporosis merupakan berkurangnya kepadatan pada tulang dan dapat mengakibatkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Tips kesehatan kali ini akan menyajikan sebuah bahasan yang mungkin sangat bermanfaat untuk Anda agar dapat menjaga tulang Anda tetap sehat. Berikut ini 7 tips mudah menjaga tulang tetap sehat. 1. Tip yang pertama yaitu menghindari berbagai minuman yang dapat mengakibatkan kandungan kalsium pada tulang berkurang. Salah satu minuman yang dimaksud yaitu minuman yang bersoda atau yang mengandung soda. 2. Mencukupi kebutuhan vitamin D yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang Anda. Vitamin D ini dapat Anda peroleh dari sayur-sayuran yang berwarna hijau serta brokoli. 3. Minum susu merupakan salah satu tips mudah menjaga kesehatan tulang Anda. Ini dikarenakan kandungan susu yang sangat dibutuhkan oleh tulang kita seperti kalsium, vitamin D, protein, fosfor, serta kalium. 4. Rutin berolahraga merupakan salah satu tips mudah menjaga kesehatan tulang Anda. Dalam hal ini, berjalan atau berlari di pagi hari merupakan salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tulang Anda. Ini dikarenakan berolahraga dapat menguatkan semua otot dan tulang Anda. 5. Dengan meninggalkan beberapa kebiasaan buruk yang mungkin Anda lakukan yang dapat mengganggu kesehatan tulang Anda. Dalam hal ini, merokok dan minuman beralkohol merupakan kebiasaan buruk yang dapat menurunkan massa tulang Anda. 6. Sinar matahari merupakan salah satu sumber vitamin D untuk kebutuhan tulang Anda. Berjemur pada sinar matahari di pagi hari selama kurang lebih 15 menit dapat membantu mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D pada kulit Anda. 7. Mengkonsumsi bawang merah atau bawang putih merupakan salah satu tips yang dapat kita lakukan menjaga kesehatan tulang Anda. Dikarenakan kedua bumbu dapur tersebut banyak mengandung zat belerang yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tulang Anda. Persetujuan saya, karena sebelum kita terkena osteoporosis, kita memang harus menjaga
Kita harus menjaga kesehatan tulang kita sedini mungkin. Iya, Itu Bu, terima kasih. sama-sama Wiwi. Selanjutnya ada lagi kah yang mau membaca? Oh, Atun ya, mau baca ya? Oke, sebentar. Ini mikrofonnya Atun masih loading. Nggak bisa ya mikrofonnya? Halo? Udah nyala. Suaranya tapi kok Bu? nggak ada, Atun. Oh, udah. Halo? Bisa dengar nggak, Bu? Iya. Oh ya, Sudah jelas? judulnya minta kades tumbang puro diganti. Sumbernya dari Nggak Kalteng dengar. Pos Jumat 23 Juli 2010. Hampir 1 tahun lebih Kades SD dilantik menjadi Kades Tumbang Puro dan selama menjalankan tugasnya sangat disayangkan pada saat SD menjabat Kades Puro selalu dikendali oleh orang lain sehingga bisa dipengaruhi tugasnya sebagai Kades. Tugasnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya dan kerjasama dengan orang tertentu sehingga kepentingan umum di masyarakat diabaikan. Hal yang seperti ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, khususnya pemerintah Kecamatan Kapuas Hulu dan pemerintah Kabupaten Kapuas agar bertindak tegas dengan oknum kepala desa SC yang tidak diberikan contoh sebagai pelayan masyarakat mewakili pemerintah yang ada di desa. Saya mendukung atas kegiatan rapat BPD Tumbang Puro bersama masyarakat lainnya yang menggantikan jabatan Kades Puro SC. Dan langkah yang diambil masyarakat langkah yang sangat tepat dan sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Pemerintah Daerah BAB 10 bagian kedua tentang pemerintah desa pasal 103 ayat 1 huruf CE dan ayat 2. Saya meminta pihak pemerintah Kecamatan Kapuas Hulu maupun Kabupaten Kapuas segera menindaklanjuti hasil rapat BPD dan masyarakat desa Tumbang Puro. Kalau ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan SC sebagai Kades Puro, artinya semua kegiatan yang dilakukan oleh SC pasti konspirasi untuk berbisnis selanjutnya. Pokok-pokok isi artikelnya, Kades Tumbang Puro SC yang telah menjabat selama 1 tahun lebih tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Itu disebabkan karena tugasnya dilakukan oleh pihak lain tidak berkepentingan. Pemerintah Kecamatan Kapuas Hulu dan pemerintah Kabupaten Kapuas ingin bertindak tegas dengan oknum kepala desa SC. Masyarakat menginginkan Kades SC diganti. Hal yang dilakukan masyarakat tersebut sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Pemerintah Daerah Bab 10 bagian kedua tentang pemerintah kepala desa pasal 03 ayat 1 huruf CE dan ayat 2. Saya setuju alasannya. Menurut pendapat saya, penulis karena apa yang dilakukan Kades SC tersebut tidak bertanggung jawab dan ditambah lagi dengan pihak lain yang ikut campur untuk menjalankan tugasnya sebagai Kades. Karena itu juga kepentingan masyarakat di desa Tumbang Puro diabaikan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Atun. Ada lagi yang mau membacakan?
Oke, Apeng ya. Oke, Kotiah selanjutnya. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadinya dunia maya. Dunia maya memang telah Bu. Dunia maya memang telah merasuk ke dalam jiwa setiap manusia, tidak terkecuali dengan masyarakat Indonesia yang saat ini banyaknya menggunakan dunia maya untuk berinteraksi dengan orang lain dengan mudah dan nyaman. Dengan adanya dunia maya pula membuka para pengangguran di tanah air untuk bekerja dan mengambil untung dengan bisnisnya masing-masing. Pola persaingan pada saat ini sangatlah berat dan ketat, namun para pencinta bisnis dunia maya tidak pernah berhenti untuk selalu tampil di depan dengan berbagai macam fasilitas yang dia berikan. Sebagai contohnya adalah Facebook, sebuah jaring sosial yang bisa dijadikan sebagai alat untuk berbisnis dan berinteraksi dengan orang lain dengan fitur yang garis dan mudah digunakan. Itulah yang membuat Facebook menjadi media internasional nomor 1 di dunia maya pada saat ini. Maka tidak heran apabila dengan fitur fans page dan yang ada di dalam Facebook menjadi ajang penjualan barang yang sangat luar biasa banyaknya. Seperti penjualan online ya, dulu. Seperti penjualan ya, baju, komputer dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah orang pada zaman sekarang untuk berbisnis yang menarik tanpa mengeluarkan banyak biaya yang harus diberikan. Media sosial yang tidak kalah menarik adalah dengan menggunakan sistem web atau blog untuk meraih jutaan rupiah setiap bulannya tanpa harus selalu online dan di depan layar komputer. Layanan yang diberikan untuk yang satu ini mungkin akan lebih rumit daripada pada bisnis dengan menggunakan Facebook. Karena kita harus pandai-pandai dalam menjadikan sebuah tampilan web atau blog kita menjadi menarik dan layak untuk dijadikan tempat mengumpul para pembaca atau pembeli. Apabila kita ingin berbisnis dengan menggunakan media iklan, maka kita harus pandai-pandai dalam masalah mencari pengunjung untuk popularitas blog kita. Sedangkan apabila kita ingin meraup untung dengan berbisnis penjualan, maka kita harus bisa menjadikan sesuatu yang unik untuk barang yang akan kita jual. Dengan menggunakan media yang ada di atas, maka kita dipastikan kita mampu meraup untung yang berlipat apabila kita memang benar-benar ingin terjun di dunia online. Tiap apa yang kita ingin kita perbuat, maka pasti akan ada resiko yang harus diterima. Namun apabila kita menggunakan fasilitas dunia online ini, kita mampu meminimalisir terjadinya hal yang negatif seperti itu. Karena memang di dunia maya sangat sedikit kita mengeluarkan modal, namun akan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Maka tinggal bagaimana diri kita untuk menyikapi dan keinginan yang akan kita lakukan selanjutnya. Tempat belajar dunia maya seperti sangatlah banyak sekali, seperti forum id.com salah satunya. Setelah kita mengetahui berbagai macam cara yang telah diuraikan di atas, maka apabila Anda berminat, silakan langsung saja Anda mencari sumber referensi yang sangat banyak di Google atau di forum
id.com yang telah disediakan berbagai macam tutorial dalam bisnis dan mengumpulkan pundi-pundi dolar atau rupiah sekalipun. Dia ada sesuatu yang mudah dan cepat apabila Anda tidak bersungguh-sungguh. Namun, apabila Anda bersungguh-sungguh dan mempunyai semangat yang tinggi, pasti Anda akan mendapatkan apa yang ingin Anda capai. Dengan bermodal komputer dan koneksi internet, maka Anda akan bisa mengumpulkan jutaan rupiah tanpa harus mengeluarkan banyak modal lagi. Terus syarat-syaratnya, Facebook sebuah jejaring sosial yang bisa dijadikan sebagai alat untuk berbisnis dan berinteraksi dengan yang lain. Facebook menjadi ajang perjualan barang yang luar biasa banyaknya seperti penjualan baju, kaos, komputer, HP, dan produk-produk lainnya. Yang menggunakan masyarakat Indonesia yang saat ini banyak yang menggunakan dunia maya untuk berinteraksi dengan yang lain dengan mudah dan nyaman. Contohnya interaksi seperti terbentuknya persahabatan Salome. Kami berkomunikasi melalui Facebook. Contoh perjualan online hanya seperti hijab, penjualan barang-barang seperti kerudung dan lain-lain secara online melalui Facebook. Terus dukungan Facebook, saya sangat setuju dan mendukung karena dengan adanya dunia maya pula membuka para pengangguran di tanah air ini untuk bekerja dan mengambil untung dengan bisnis-bisnis dan masing-masing menjalaninya. Dan dengan bermodal komputer dan koneksi internet serta HP, maka mereka bisa mengumpulkan jutaan rupiah tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak. Sumber artikel pendidikan oleh Yauda atau www.yauda.com. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemana? Itu persetujuannya belum ya? Halo? Udah, Bu. Halo. Iya, udah. Oh, kirain tadi terakhir cuman artikelnya aja. Udah ya. Soalnya koneksi saya juga nggak tahu putus nyambung juga dari tadi nih. Tuh Salome dibawa, berarti ini apa itu namanya? Bukan artikel yang sebenarnya kan pastinya ya. Oke, makasih dia. Contoh ya. Ya, ada lagi yang mau bacakan? Ada yang belum membaca? Ada yang sudah ini mengerjakan? Oh, ini kayaknya Kusnul Fatimah ya, sudah tadi. Gimana? Kusnul Fatimah mau membaca? Atau kita lanjut ke yang selanjutnya ya? Oke, kita lanjut dulu deh ya. Jadi kalau Arini bisa membaca ya nggak apa-apa, dibaca aja. Oh ya, oke, ini ada Kusnul Fatimah bersedia mau membaca. Ya. Halo, Bu. Halo, silakan. Iya, udah jelas ya, Bu? Ya, jelas. Iya, judulnya adalah ketika karang gigi tak kunjung dibersihkan ini yang terjadi. Merawat dan membersihkan gigi secara rutin memang merupakan hal yang sangat penting, namun masih sering disepelekan. Salah satunya adalah membersihkan karang gigi.
Karang gigi yang tak rutin dibersihkan selain membuat penampilan gigi menjadi tak indah, juga bisa menimbulkan masalah lainnya. Karang gigi bisa menjadi salah satu penyebab dari beberapa penyakit rongga mulut, seperti radang gusi dan bau mulut. Jika Anda memiliki pH air liur yang tinggi, yaitu di atas 7 atau bersifat basah, maka Anda perlu menjaga kondisi tersebut. Anda menjadi lebih mudah mengalami karang gigi. Bagaimana karang gigi terbentuk? Awalnya dimulai dengan pembentuknya plak, yaitu sisa makanan awalnya yang menempel di permukaan gigi. Plak yang semakin menumpuk jika tidak dibersihkan akan tercampur dengan timbunan kalsium yang bersumber dari air ludah dan cairan gusi. Semua ini pada akhirnya akan mengeras sehingga menjadi karang. Salah satu efek yang ditimbulkan oleh karang gigi adalah radang gusi dan bau mulut. Sebab plak atau sisa makanan yang menumpuk akibat kurang menjaga kebersihan gigi akan membusuk, sehingga bakteri kemudian akan berkembang baik pada area tersebut. Cara terbaik mengatasi radang gusi adalah dengan menghilangkan faktor penyebabnya. Dalam hal ini si karang gigi tersebut perlu Anda ingat, karang gigi tidak dapat dihilangkan begitu saja hanya dengan menggosok gigi atau berkumur. Karang gigi hanya dapat dihilangkan dengan alat khusus dan bisa dilakukan hanya oleh dokter gigi. Oleh sebab itu, ada baiknya Anda mengunjungi dokter gigi secara rutin. Dokter gigi akan memeriksa apakah di mulut Anda terdapat karang gigi atau karis. Jika memang ada, maka akan dibersihkan dengan cara yang tepat. Setelah itu, berkonsultasilah dengan dokter gigi mengenai frekuensi yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan karang gigi. Berikutnya, sesuai kondisi kesehatan mulut Anda. Pokok-pokok yang terdapat dalam artikel tersebut ialah karang gigi bisa menjadi salah satu penyebab dari beberapa penyakit rongga mulut. Akibat kurang menjaga kebersihan gigi akan membusuk. Cara terbaik mengatasi radang gusi adalah dengan menghilangkan faktor penyebabnya. Karang gigi hanya dapat dihilangkan dengan alat khusus dan bisa dilakukan hanya oleh dokter gigi. Menurut persetujuan saya sangat setuju dan bermanfaat sekali apabila sering-sering membersihkan karang gigi. Kalau bisa kita membersihkan karang gigi kepada dokter gigi paling tidak 6 bulan sekali agar gigi kita tetap bersih, kuat, dan tidak menimbulkan penyakit. Artikel ini diambil dari sumber healthdetik.com. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya ini yang ngacung Suti Rahmawati ya. Oke, kita Halo ya, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Langsung baca Bu. Iya, langsung. Ya Bu. Pentingnya pendidikan hidup dan karir. Pendidikan adalah karunia pengetahuan yang tidak dapat dicuri dan dapat membantu setiap anak. Pada usia yang sangat muda, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral, dan fisik mereka yang mereka peroleh melalui berbagai jenis pendidikan. Pendidikan membawa pengetahuan kepada anak untuk mencapai puncak impiannya. Pendidikan sangat penting bagi semua orang. Tingkat pendidikan membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan sering disebut sebagai proses belajar dan memperoleh pengetahuan di sekolah dalam bentuk pendidikan formal. Namun, proses pendidikan
tidak hanya dimulai ketika anak pertama kali bersekolah. Proses pendidikan telah dimulai pertama kali di rumah. Seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan dari guru, tapi juga dapat belajar dan menerima pengetahuan dari orang tua, anggota keluarga, bahkan kerabat yang lain. Di hampir semua lapisan masyarakat, sekolah adalah tempat yang sangat penting dan diperlukan jika seseorang ingin mencapai keberhasilan lebih lanjut. Pentingnya pendidikan tidak bisa dipungkiri oleh setiap orang. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pendidikan memiliki efek positif pada kehidupan manusia. Semua orang perlu untuk belajar. Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan kreatif. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kapasitas otak manusia dan untuk mengkoordinasi ekspresi mereka agar semakin maju dan berkembang. Pendidikan memainkan peran besar di masyarakat kita dan bahkan kita sendiri pun tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Ini adalah elemen yang ditentukan bagi peradaban masyarakat manusia. Tidak hanya membantu kita mengembangkan lingkungan yang sehat, tetapi juga menghasilkan komunitas sosial yang baik. Sebagai fakta, segala sesuatu yang kita buat hari ini berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh sepanjang hidup kita melalui pendidikan yang pernah kita terima. Pokok-pokoknya adalah pendidikan membawa pengetahuan kepada anak untuk mencapai impiannya. Pendidikan sangat penting bagi semua orang. Tentunya pendidikan tidak bisa dipungkiri oleh setiap orang. Pendidikan memiliki efek positif bagi kehidupan manusia dan merupakan proses yang berkesinambungan dan kreatif. Pendidikan adalah elemen yang ditentukan bagi peradaban masyarakat, tidak hanya membantu mengembangkan lingkungan yang sehat, tapi juga menghasilkan komunitas sosial yang baik. Persetujuan saya adalah pendidikan memang harus dikembangkan sejak dini kepada anak-anak sebagai generasi masa depan, agar terciptanya lingkungan sosial yang baik dan generasi yang terdidik dalam lingkungan masyarakat. Sumber FT situs jadah.com. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama, Suti. Ada lagi yang kelewatan, yang belum baca? Kalau yang memang tidak bisa membaca, ini aja, kirim email atau inbox boleh. Oh, oke, Natalia akhirnya ya. Kita dengar suaranya Natalia ya. Kayaknya kok belum pernah ya dengar suaranya Natalia. Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Oh, biasa. Waalaikumsalam. Layanan Pusat Pelayanan Direct Hearing. Dewan Tenaga Kerja Departemen Pelatihan Kejuruan Pendidikan Pusat Pelayanan Direct Hearing sebagai counter satu-satunya yang memberikan pelayanan untuk membantu majikan di berbagai sektor untuk mempekerjakan TKA-nya secara langsung. Adapun keuntungan yang diperoleh majikan melalui sistem pelayanan direct hearing adalah sebagai berikut. Majikan melakukan pengurusan perekrutan kembali TKA-nya sebelum TKA bersangkutan kembali ke negara asal. Majikan mengurus sendiri surat izin perekrutan masuk negeri tanpa melalui bantuan perwakilan dan agensi. Melalui bantuan pelayanan dari Pusat Pelayanan Direct Hearing untuk mengurus pengiriman dokumen visa ke kantor perwakilan yang bersangkutan. 1 hari setelah TKA bersangkutan melakukan pengambilan visa, bisa kembali datang ke Taiwan. Majikan dan TKA dapat melalui Pusat Pelayanan Direct Hearing untuk membantu pengurusan dokumen permohonan direct hearing yang bersangkutan, sehingga dapat menghemat biaya agensi Taiwan dan agensi luar negeri. Layanan verifikasi dokumen diperwakilan negara asing serta pengajuan visa dan lain-lain dapat dilakukan melalui Pusat Pelayanan Direct Hearing. Dimaksudkan untuk memberikan layanan yang efisien dan memuaskan bagi majikan dan TKA. Bagi TKA yang direkrut kembali oleh majikannya, silakan menghubungi kantor pelayanan direct hearing. Melalui tahun 2012, Pusat Pelayanan Direct Hearing akan memanggil
pembantu rumah tangga, pabrik produksi, konstruksi, dan perawat panti jompo untuk melakukan perekrutan awal atau perekrutan ulang pekerja dengan cara pembaruan izin perekrutan baru melalui sistem pelayanan online pemilihan pekerja asing secara langsung. Makasih, Bu. Ya, Miss, saya setuju dengan pelayanan direct hearing. Thanks ya. Ya, Saya setuju dengan proses direct hearing karena mempercepat, menghemat waktu serta biaya. Terima kasih. oke, ya. Sama-sama. Ini Natalia udah balik ke Taiwan ya. Iya, Miss. Oh. Biasanya kita dengar suaranya Natalia by phone aja. Ini kayaknya dia baru pertama kali ya masuk kelas. Oke. Baca online malah dredak, waduh. Harusnya kan ini malah pede kalau online karena kan nggak apa itu namanya nggak ketemu langsung dan nggak melihat wajah langsung. Ya, ada lagi yang mau ini baca? Nggak ada ya? Kita lanjut berarti ke baca surat cinta dong. Itu Eka bacanya nanti langsung ke tujuan aja ya, jangan di sini. Ini kok susah ya buka yang halaman 3-nya. Entah kenapa. Oke, kita langsung lanjut ke yang membuat kalimat tanya dalam wawancara, bagian C, halaman 95. Jadi indikatornya mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi bahan pertanyaan dalam wawancara. Menyusun kata tanya menjadi kalimat pertanyaan. Jadi kata tanya ini digunakan untuk menanyakan benda, kemudian orang, waktu, jumlah, tempat, keadaan, cara, alasan, dan jenis kata tanyanya ini 5W1H ya. Suaranya menggema. Oh, masa? Ada yang enggak, ada yang double. Gimana nih? Sebentar. Enggak, itu ada yang beberapa enggak itu. Oh, oke. Ya, lanjut ya kalau gitu. Jadi jenis katanya itu 5W1H. Itu seperti apa, siapa, kapan, berapa, di mana, bagaimana, mengapa. Jadi kalau yang apa itu kan kita udah tahu ya, fungsinya menanyakan benda, hal atau binatang. Kemudian kalau siapa menanyakan orang, kapan menanyakan waktu, berapa menanyakan jumlah, di mana menanyakan tempat, bagaimana menanyakan keadaan atau cara, dan mengapa menanyakan alasan. Waduh, si Ami ini komennya merdu. Saya nggak nyanyi loh ya. Oh, ini kalau yang di TTM itu kan kita membuat ini ya, skrip wawancaranya. Kalau ini membuat contoh hasil wawancara dalam bentuk paragraf, jadi lain ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan skrip wawancara yang diungkapkan secara ini ya, langsung. Nah, dari skrip wawancara itu kita buat seperti paragraf gitu. Itu
merupakan hasil wawancara. Jadi di sini seperti contohnya halaman 96, Raida Melinda peraih medali perak Olimpiade Sains Nasional Biologi 2006. Kalau di rumah, Reida itu anaknya jahil, suka gangguin adiknya, ucap ibunda Reida. Menurut Laila, sedari TK prestasi Reida selalu menonjol. Umur 3 tahun, dia sudah bisa baca koran, bangganya. Selain itu, ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, Reida selalu menjadi juara umum dan kerap mengikuti lomba menggambar cerdas cermat dan baca puisi. Di mata sang ibu, Reida termasuk anak yang mandiri. Walaupun dia sering ikut lomba, harus dikarantina atau pergi keluar kota, saya tidak terlalu khawatir. Saya tahu dia anak yang mandiri, bisa membagi waktu dan tidak melupakan pelajaran sekolah, urainya. Leila menambahkan kalau Raida menginginkan sesuatu, maka ia akan berusaha keras untuk mencapainya. Cita-citanya bisa pergi ke Jepang, jadi dia minta sendiri untuk les bahasa Jepang, katanya. Abdul Aziz, ayahandanya pun mengakui kalau putri keduanya ini tidak betah di rumah. Anaknya itu senang dengan banyak kegiatan, bahkan kalau liburan sekolah pun saya harus sering mengantar dia ke toko buku, ujarnya. Menurut pria berkacamata ini, Reida sering meminta pendapat atau pandangan dia harus memilih biologi atau fisika. Saya dan ibunya menyarankan dia untuk mengambil biologi. Keputusan akhir memang ada pada anaknya. Orang tua hanya memberikan gambaran saja, jelasnya. Menurut sang ayah, ia tak pernah memaksa Reida untuk belajar setiap hari. Kalau dia sudah merasa siap untuk ujian, saya nggak akan paksa dia untuk belajar, tegasnya. Walaupun besoknya dia ujian, tapi malamnya mau nonton bola juga nggak apa-apa, karena anaknya juga bertanggung jawab. Artinya dia sudah benar-benar mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan baik. Paling saya hanya berpesan supaya menjaga kondisi kesehatan, tutupnya. Sumber tabloid Mam NKD Mei 2007. Ya, selanjutnya jawab pertanyaan di bawah ini dari hasil teks wawancara di atas. Siapakah Reida Melinda itu? Ada yang bisa bantu jawab? Tuh kan si bola. Simbol tadi belum suara ya. Ya, Konami menjawab peraih medali perak Olimpiade Sains Nasional. Mungkin bisa di chat aja ya. Ditulis di chat. Kemudian nomor 2, sejak kapan Reida meraih prestasi yang baik? Bisa dijawab di chat. Sejak TK? Oh, oke. Kemudian perlombaan apa saja yang pernah dijuarainya? Iya, benar. Sebentar, yang nomor 2 ini rupanya ada 2 jawaban ya, sejak TK atau sedari SD. Jadi pertanyaan untuk Reida meraih prestasi yang baik. Di sini yang baik berarti jawaban yang paling tepat apa? Dari kalimat mana kalau dia sedari SD?
Jawabannya apa? Di sini prestasi ya. Prestasi berarti ada suatu hal yang dicapai. Jawabannya SD ya. Jadi di situ ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, Reida selalu menjadi juara umum dan kerap mengikuti lomba menggambar dan lain-lain. Nah, di sini kan menjadi juara umum itu merupakan suatu prestasi gitu. Nah, jadi jawabannya sedari SD. Oke, nomor 3 tadi udah ya, lomba menggambar, puisi, cerdas cermat, dan sekarang nomor 4, apa yang menjadi cita-cita Reida? Cita-citanya, Ayu Mas Ayu menyebutkan meraih medali perak, pergi ke Jepang. Untuk yang jawaban Ayu Mas Ayu kan lain sendiri nih ya. Itu dilihat dari kalimat yang mana nih? Oh, untuk yang jawaban nomor 3. Oh iya ya. Nah, kemudian yang nomor 4 itu bisa pergi ke Jepang ya kan. Cita-citanya di situ jelas bisa pergi ke Jepang. Kemudian usaha apa yang dilakukan Reda dalam mencapai prestasinya? Maaf, nomor 5 ya. Nomor 5, maaf kelewatan. Keseharian Reda di rumah. Itu di jawaban paragraf 3 ya. Iya, itu jawabannya ya. Seperti yang udah disampaikan teman-teman. Kemudian nomor 6, usaha apa yang sudah dilakukan Reda dalam mencapai prestasinya? Belajar ya. Selanjutnya, belajar sungguh-sungguh. Rajin baca buku. Ya, selanjutnya sikap orang tua terhadap Reda. Bangga ya, benar. Bertanggung jawab ya.
Oke, ya. Jadi apa itu namanya? Memberi kebebasan dan tidak ada paksaan ya. Kemudian apa hasil wawancara tersebut sudah sempurna, mencakup unsur 5W plus 1H. Ya, Awin menambahkan nomor 7 jawabannya percaya juga. Ya, jadi nomor 8 jawabannya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ini Ayu Mas Ayu. Di bagian kalimat yang mana atau yang kurang apanya? Rata-rata pada jawab sempurna ya. Kalau gitu coba saya aktifkan mikrofonnya Ayu Mas Ayu biar menjelaskan ya. Ya, halo. Halo, Bu. Ya, ini bagian yang tidak Halo. sempurnanya yang mana? Halo. Kalau menurut saya itu kapan waktunya itu kayaknya kurang jelas, kurang disebutkan gitu. Ya, jadi waktu kurang jelas ya. Ya. Tapi di situ Terus ada misalnya itu dia Olimpiade Sains itu tempatnya di mana juga kurang disebutkan di mana tempatnya juga. Kurang jelas. Iya. Masa Olimpiade di rumah Mbak Pol? Itu tahunnya, kapannya udah ditulis di situ tahun 2006 ya. Ininya, waktunya. Sih menurut saya sih Bu. Tapi jawaban yang benar Iya. itu ya dari Ibu saja. Bagaimana? Iya. Iya, jadi apa itu namanya? Dari 5W plus 1H itu memang interpretasi tiap orang bisa lain-lain ya. Karena apa itu namanya? Kalau jawaban untuk yang ini tuh nggak ada jawaban mutlak harus ini gitu nggak. Jadi ada yang apa misalnya dia bisa mengkritisi, oh ada yang kurang tidak sempurna untuk lebih detailnya, itu juga boleh gitu ya. Jadi apa itu yang penting adalah mengkritisinya. Kalau menjawab tidak sempurna, apa yang menjadi ketidaksempurnaannya itu gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian D ya, menyusun teks pidato. Ini nggak tahu slide saya kenapa nggak bisa dirubah. Coba kita tunggu dulu. Oh ini nih, nah. Oke, ya tadi ini udah ya. Oh iya, ada yang udah membuat hasil wawancara dari sumber media cetak. Misalnya dari artikel yang tadi di halaman 95 itu tadi ya, artikel yang udah dibuat. Itu kan ada ini hasil wawancara juga kan misalnya. Nah, itu dibuat dalam bentuk paragraf. Bisa nggak? Sambil menghabiskan waktu 22.30. Yang sudah siap aja bisa membaca. Eka belum bersuara hari ini. Mau coba bersuara?
Oke ya, kita kasih ini dulu ya, waktu untuk mengerjakan kira-kira 5 menit lah sebisanya. Maksudnya itu jadi apa itu namanya, misalnya artikel tadi yang udah didapat itu kan ada merupakan teks wawancara. Nah, dari teks wawancara itu coba dibuat hasil dari wawancaranya itu gitu dalam bentuk paragraf. Intinya membuat hasil wawancara itu dalam bentuk paragraf. Misalnya nggak dari artikel yang tadi, misalnya mencari yang lain dari sumber media cetak itu. Terus setelah itu dari hasil sumber media cetak itu misalnya ada wawancara tentang artis siapa gitu ya, dia diwawancara di media cetak itu. Nah, kemudian coba simpulkan dari hasil wawancaranya itu dalam bentuk paragraf gitu. Oke, si Eka sudah nih, coba kita dengar si Eka dulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya mau bikin yang dari kemarin aja tugas yang bikin wawancara Wawancara di itu. KDI Oh iya, boleh, kemarin. boleh. Ya, ya. Sejak SMP, Wawat sudah menyukai slang. Dia pernah bertatap muka langsung dan dengan slang dan berfoto bersama di Stadion Bancau. Dia menyukai slang karena lirik-lirik lagu mereka memberi banyak inspirasi positif bagi anak-anak muda, tidak seperti band-band lain yang hanya mengusungkan tema cinta. Di antara anggota slang, Bim Bim adalah anggota yang paling ia sukai. Dia sangat senang saat bisa bertatapan dengan slang. Rasanya seperti mimpi dan tidak terduga. Udah gitu aja, Bu. Oh iya, singkat ya, padat, jelas ya. Terima kasih Eka. Ya, jadi itu contohnya seperti yang diungkapkan Eka baru saja. Misalnya ini ya, kemarin kan kita di KDI melakukan praktek wawancara ya. Nah, dari praktek wawancara itu kan masing-masing siswa kan menuliskan skripnya. Nah, dari skripnya itu dibuat, disusun dalam bentuk paragraf. Nah, bisa seperti yang Eka tadi ceritakan, berupa yang paragraf singkat saja boleh gitu. Nah, bagi yang kemarin nggak ikut pelajaran di KDI ya, mencari wawancara dari suatu media cetak lain gitu. Atau mau bikin wawancara sendiri misalnya yang belum ini ya, yang maksudnya yang tidak masuk di KDI kemarin juga boleh. Sambil kita menghabiskan waktu 22.30 ya. Kayaknya grup Salome ini kan datang semua kan ya, jadi dan udah siap teks wawancaranya lagi. Tinggal nyusun ininya aja, paragrafnya. Ayo, siapa lagi? Wiwi ya nih, mau coba. Ya. Halo, Waalaikumsalam. Asal nama julukan Jokowi. Jokowi itu pemberian nama dari buyur saya dari Prancis, kata wali kota Solo, Joko Widodo. Saat ditanya dari mana nama Jokowi, kata dia begitu banyak nama dengan nama depan Joko yang jadi eksportir mebel kayu. Pembeli dari luar bingung untuk membedakannya. Joko
Joko yang ini apa Joko yang itu. Makanya dia terus diberi nama khusus Jokowi. Panggilan itu kemudian melekat sampai sekarang. Ini kartu nama yang dia berikan tertulis Jokowi, Wali Kota Solo. Belakangnya dia mengecek di Solo yang namanya persis Joko Widodo ada 16 orang. Saat ini Jokowi menjabat untuk periode kedua. Kemenangan mutlak diperoleh saat pemilihan wali kota tahun lalu. Nama Jokowi kini tidak hanya populer, tapi kepribadiannya juga disukai masyarakat. Setidaknya ketika pergi ke pasar-pasar, para pedagang beramai-ramai memanggilnya, atau paling tidak berbisik pada orang sebelahnya, itu Pak Joko. Udah gitu aja, Bu. Oh, oke ya. Ya, cukup singkat juga. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau baca? Sambil nunggu 4 menit lagi nih. Satu orang lagi. Oke, kalau ini ada Ana Meli. Halo. Ana Meli, susah ya mikrofonnya? Oh, nggak bisa. Halo? Halo. Ana Meli, susah ya? Iya, silakan. Halo, udah Bu? Iya, silakan. Judulnya petani ubah koper di Kompuk jadi skuter. Bayangkan jika Anda tengah berada di airport dan terburu-buru mengejar pesawat yang akan terbang, Anda pastinya harus berlari agar tidak ketinggalan pesawat. Atau mungkin Anda malah menaiki koper Anda. Nah, kok bisa? Ya, seorang petani di Cina yang bernama He Liang Cai memodifikasi kopernya sehingga bisa menyatu dengan skuter. Jadi tinggal duduk di koper, maka dia bisa mengendarainya seperti motor biasa. Skuternya menggunakan tenaga listrik yang bisa membawanya berlari sampai kecepatan 12 mil per jam atau sekitar 20 km per jam. Tidak terlalu kencang atau tidak terlalu pelan, jadi cocok untuk dibawa ke airport. He Liang Cai seperti dilansir dari AFP menuturkan dirinya sudah mengembangkan skuter koper ini selama 10 tahun terakhir. Iya. Keren kan? Terima kasih juga. Oke, Bu, makasih. Ya, terima kasih. Oke. Ya, ini waktunya udah 1 menit lagi. Oke, saya akhiri ya pertemuan kelas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Tadi sempat beberapa kali mati atau lost connect. Ya. Oke. Ini si Sarah tadi nggak masuk, nggak tahu kenapa ya. Semoga nanti lain waktu dia bisa masuk dan mengerjakan tugasnya. Tolong dikasih tahu aja dia tugasnya yang penting. Kemudian nanti yang selanjutnya kita akan bahas tentang pidato. Jadi tolong dipersiapkan materinya atau mungkin pidatonya sekalian. Nanti jadi kita tinggal bahas tentang pidato ini dan nanti bisa membacakan juga. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Cukup